Halo teman-teman PMK Mesir, ya kemarin ada yang momen di Instagram gitu. Sebenarnya itu yang momen teman gua gitu. Dia momen kapan? Review buku. Nah itulah kemudian menginspirasi kita ya jadi support system gitu untuk kita bikin video lagi gitu. Ya makanya video-video di Instagram kalau dikomenin itu nggak sia-sia gitu karena akan menjadi support system gitu. Nah pas banget nih ya kan sekarang lagi musim pemilu. Nampaknya kalau musim pemilu kita bicara soal ya politik lah ya. Gitu. Tapi tenang, gue nggak akan bicara seputar capres cawapres 01, 02, 03 ya karena nggak tahu sebenarnya nanti video ini bakal diupload di sebelum pencoblosan atau setelah gitu kan, maka kayaknya kurang relevan gitu. Tapi coba kita relevankan dengan keadaan kita di Mesir. Makanya ada dua buku ya, dua buku. Yang pertama itu pencitraan dalam politik, ini karangan Prof. Dr. Anwar Arifin gitu, dan juga ada Membongkar Rencana Israel Raya karangan Heri Nurdi. Sebenarnya dua buku ini berbeda gitu, tapi kalau kita baca buku ini ada yang bisa direlevansikan gitu, ya kita integrasikan gitu sehingga bisa bermanfaat bagi dua. Yang pertama bagi orang-orang yang mau nyalek di Indonesia atau yang lebih dekat misalkan di organisasi-organisasi mahasiswa gitu ya, di PPMI misalkan nyapres gitu, atau di keluargaan misalkan nyanggup, atau di beberapa organisasi di mahasiswa misalkan mau jadi ketua. Nah juga bagi kita yang mencoblos gitu kan, sehingga kita bisa terbebas dari manipulasi politik gitu, atau aktivis kita. Nah langsung aja, yang pertama itu adalah pencitraan dalam politik. Nah pencitraan ini dampaknya sangat powerful banget gitu. Kalau kita melihat ustadz-ustadz di Indonesia gitu, ya gak mungkin dong ustadz itu citranya jelek gitu. Ketika ustadz citranya jelek, maka ya orang-orang pun, masyarakat pun yang gak akan mau diceramahi gitu. Orang-orang juga nggak akan percaya, nggak akan ya ngasih tanggung jawab gitu. Nah begitu juga dengan Mutawif misalkan gitu. Ketika Mutawif citranya jelek, ya orang-orang juga nggak mau dipimpin kan. Maka citra ini sangat powerful banget gitu. Ya dalam Pilpres 2019 kemarin nih, penelitian dari Denny Gia itu menyatakan bahwa salah satu faktor kemenangan Jokowi itu karena citranya baik di masyarakat gitu. Jadi Jokowi dikenal sebagai orang yang ramah, gitu, sosialis, dan juga merakyat gitu. Nah itu sangat digemari oleh mayoritas masyarakat. Nah di situ kan kita bisa membaca nih, Jokowi pintar dalam mengenali mayoritas pemilih gitu ya. Jadi dalam mengenali mayoritas pemilih kita harus mengenali apa yang disukai oleh masyarakat gitu. Bagaimana apa yang diidealkan oleh masyarakat ketika kita ya dalam memilih pemimpin gitu, apakah pemimpin yang ramah gitu atau pemimpin yang tegar dan sebagainya gitu. Dan juga dalam pencitraan ini kita harus melihat seolah-olah kita itu membela kepentingan umum gitu kan. Ya coba bayangkan kalau seandainya kita nyalon di Jawa Tengah misalkan, Jawa Tengah suka yang lebih sosial, yang lebih merakyat gitu, dan kita mencitrakan diri sebagai orang yang tegas gitu, atau orang yang misalkan berbeda sekali dengan apa yang diidealkan oleh masyarakat, di situ kan nggak akan mungkin terpilih juga gitu kan. Nah di situ yang pentingnya kita mengenali masyarakat atau pemilih ya, dari segi karakter mereka suka gimana, dan juga dari segi kepentingan umum mereka itu sukanya dibela dari segi apa. Nah selanjutnya citra itu kan datang dari informasi yang datang kepada masyarakat. Nah informasi yang datang itu kan bisa lewat dunia maya, medsos dan sebagainya, atau dunia nyata melalui pengalaman yang ya dialami oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan kita gitu. Nah pertama dunia maya. Nah dunia maya ini kalau konteksnya masih share gitu kan, ya kita harus mencitrakan diri kita di media sosial pribadi gitu, bahwa misalkan kita adalah orang yang suka talaki gitu, maka ya citrakan yang talaki gitu, atau masyarakat itu sukanya pemimpin yang misalkan suka yang administrasinya bagus atau yang bekerjanya bagus gitu ya, maka ya kita citrakanlah gimana agar terlihat bagus gitu. Nah di situ emang akhirnya ya lagi-lagi kita harus mengenali masyarakat tuh sukanya gimana gitu. Pun dengan dunia nyata, sebenarnya dunia nyata ini sangat besar juga faktornya, bahkan sebenarnya lebih besar daripada pencitraan di dunia maya. Ya kalau orang mengenal ketika
kita sama-sama bekerja, orang itu mengenal kita itu orang yang bagus, disiplin, gercep dan sebagainya, akhirnya akhirnya ya mereka melihat kita sebagai orang yang baik gitu, dan sebagainya gitu. Maka memang dalam politik itu adalah urusan soal kita acting gitu, gimana kita tuh harus acting yang baik gitu, sehingga orang-orang melihat kita sebagai orang yang baik. Nah, kemudian setelah tadi kan kita mencitrakan diri di media sosial bagus dan juga ternyata di kehidupan nyata pun ternyata juga bagus gitu, maka semuanya akan membentuk opini publik. Nah, bisa jadi orang yang kenal sama kita akan yang ngobrolin ke orang lain gitu, sehingga orang lain juga terpengaruh dan sebagainya gitu. Akhirnya mayoritas itu akan melihat kita sebagai orang yang baik gitu. Akhirnya kan di situ tercipta ya opini publik. Ini yang kedua nih, membentuk opini publik. Nah, opini publik ini kalau dalam demokrasi, negara demokrasi liberal itu menjadi kekuatan keempat setelah yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ya, kita melihat kenyataan gitu di lapangan gitu, bahwa presiden kita Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur itu kan dikudeta gitu. Karena apa? Karena opini masyarakat yang terbentuk pada saat itu sudah melihat bahwa presiden telah melenceng dalam jalurnya gitu. Sehingga akhirnya ya dikudeta gitu. Nah, maka ada istilah dalam politik itu oleh Alcuin diungkap Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, di situ ya sangat penting banget. Nah, akhirnya pencitraan dan juga pembentukan opini publik ini menjadi alat untuk sampai kepada masyarakat itu menyukai kita dan akhirnya nanti memilih atau mencoblos di ya pada saat pemilihan umum kan. Nah, kemudian yang ketiga nih, strategi pemenangan. Yang ketiga, memenangkan pemilihan umum. Nah, dalam memenangkan pemilihan umum, kita kan mengenal istilah kampanye. Sebenarnya kampanye adalah usaha yang dilakukan oleh para tim ses atau paslon gitu dalam memengaruhi masyarakat supaya memilih kita gitu kan. Nah, dalam memengaruhi itu sebenarnya kalau dalam beberapa hasil penelitian, kampanye itu enggak lebih signifikan dibanding pencitraan dan juga opini publik tadi gitu. Kalau seandainya kita dicitrakan bagus dan juga opini publik mengatakan kita adalah orang yang bagus gitu, maka kampanye yang berupa janji-janji politis atau janji-janji manipulatif itu enggak terlalu signifikan sebenarnya. Makanya dua tadi yang harus diperhatikan. Tapi dalam kampanye, kalau seandainya di masa ini kita juga bisa belajar daripada Theodor Herzl, dia pembesar Zionis gitu kan. Ketika ingin menguasai Palestina, ada 3 hal yang dia lakukan gitu. Pertama, itu adalah dia mengumpulkan orang-orang yang satu pemikiran sama dia gitu. Jadi orang-orang yang sepemikiran dan kepentingan itu dikumpulkan sehingga setelah itu baru dia itu membentuk peta pergerakan ya. Misalkan dalam konteks siap pemilu ya berarti ya dibuat misalkan ada organisasi di masjid ini ada berapa, keluargaan ada berapa, dan kemudian juga ada almameter ada beberapa dan semuanya gitu. Nah, sehingga nanti dikira-kira siapa yang bisa diberi tanggung jawab untuk jadi PJ gitu. Akhirnya ditulis nama-namanya siapa aja gitu. Nah, ditulis nama-namanya siapa yang bisa berpotensi untuk memilih gitu. Semuanya benar-benar dipetakan gitu. Nah, yang kemudian yang kedua itu adalah diplomasi atau lobby politik. Nah, diplomasi dalam lobby politik ini kan ya kita mendekati tokoh-tokoh yang berpengaruh ya, mendekati ketua-ketua almet itu, ketua keluarga dan sebagainya gitu untuk memilih kita. Gitu. Nah, ini kita berpotensi sekali dalam menemukan orang yang kontras atau berbeda dengan kita secara kepentingan dan secara ideologi. Gitu. Ya kita lihat misalkan dalam politik kemarin gitu, PKS dan PKB bisa bergabung. Itu kan secara ideologi berbeda kan, tapi mereka bisa bergabung karena apa? Ya, kepentingan. Gitu. Maka memang dalam politik itu ada istilah teori meja makan ya, ketika kita mengundang orang yang berbeda pemikiran dengan kita makan, kemudian kompromi gitu setelah itu gitu. Nah, itu lebih mudah ya ketika setelah makan gitu.
Maka ada istilah ya, semuanya bisa diatur dalam politik, nggak ada hitam di atas putih, semuanya dinamis, semuanya bisa berubah. Gitu. Orang yang berbeda secara ideologi, secara kepentingan pun akan bisa dikompromikan gitu ya dalam diplomasi. Nah, ini ada dua hal yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Kalau kita berkaca pada pemilihan umum Pilpres BPN tahun kemarin gitu ya. Konon katanya yang menang itu karena gerakan akar rumputnya sangat bagus gitu. Sedangkan lawannya itu udah pendekatan kepada ketua-ketua atau di atas elit-elitnya gitu. Tapi ternyata yang lebih masif atau yang lebih berdampak, berefek itu ya gerakan akar rumput ya. Maka memang akhirnya dalam berdiplomasi bukan hanya diplomasi pada atasan-atasannya aja, tapi juga kepada akar rumputnya ya, yang di bawahnya juga harus kemudian diperhatikan gitu, kemudian diajak dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah ya propaganda media. Kan semakin banyak media atau informasi yang beredar gitu, kan tadi kan dia bisa membentuk opini publik gitu, sehingga ya orang-orang sebenarnya akan bisa terpengaruh lah sedikit banyaknya gitu dengan kita gitu selaku orang yang akan dicoblos misalkan gitu. Nah, itulah kira-kira 3 hal yang harus diperhatikan bagi kita misalkan yang ingin jadi pemimpin atau jadi ya orang nomor satu di organisasi manapun gitu ya. Pencitraan ya itu harus benar-benar diperhatikan gitu sehingga bisa membentuk opini publik. Nah, kemudian ketika nanti waktunya datang pemilu misalkan ya, harus ada strategi dalam kampanye. Strategi tadi itu barangkali bisa menjadi inspirasi sebenarnya. Dan juga bagi kita yang pemilih itu juga akhirnya nggak iya-iya aja ketika diajak gitu kan. Ya, kalau kita ngeliat realitas saat ini kan, yang milih biasanya itu maba-maba kan, yang maba-maba menjadi incaran gitu lah. Ayo pilih kita, yang dekat sama kita, maka itulah yang milih gitu. Ya itu kan akhirnya pembodohan di sana terjadi. Nah ya dengan mengetahui itu nampaknya kita bisa lebih bijak lah sehingga demokrasi kita bisa berprogres membaik. Nah itu kira-kira teman-teman sekalian ya, terima kasih udah nonton sampai akhir nih. Ya silakan di komen, subscribe. Tapi nggak usah. Ya terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya, bye bye. Nice.